Jika kita trading menggunakan price action, maka ada dua kunci utama yang harus diperhatikan saat entry. Pertama adalah lokasi, dan kedua adalah formasi. Lokasi bisa diartikan sebagai key level, dan salah satu cara menentukan key level adalah menggunakan support dan resistance. Dalam video ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua, bagaimana cara kalian dapat menentukan support dan resistance dengan cara yang benar, sehingga chart kalian tidak terlihat seperti ini. Dan sebelum kita menuju videonya, jika kalian memiliki pertanyaan dan memiliki saran untuk video selanjutnya, teman-teman dapat mengisi kolom komentar di bawah, karena saya akan membaca semuanya. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke video utamanya. Support dan resistance adalah teknik yang paling penting untuk dikuasai saat trading menggunakan analisis teknikal. Dan masih banyak teman-teman trader yang masih bingung dalam hal ini. Jadi mengapa ini sangat penting untuk dipahami? Ini karena setelah area support atau resistance telah diidentifikasi, area tersebut dapat berfungsi sebagai peluang trading dengan tingkat win rate yang tinggi. Seperti dalam contoh ini. Di chart ini kita dapat melihat bahwa ada area resisten di sini. Karena harga naik ke level ini dan berbalik ke bawah. Jadi jika kedepannya harga kembali menyentuh level ini, maka ada kemungkinan besar bahwa harga akan berbalik ke bawah lagi. Dan ini bisa menjadi peluang entry yang menarik. Maka dari itu support dan resistance sangat penting. Kesalahan umum yang dibuat oleh para trader adalah mereka menggambar terlalu banyak garis seperti ini. Kita semua mungkin akan melihat bahwa ini sangat membingungkan. Seharusnya support dan resisten bertujuan untuk membuat analisis kita lebih mudah, dan agar tidak membingungkan kalian. Dan alasan para trader pemula melakukan ini, adalah karena mereka tidak mengikuti aturan rahasia support dan resisten, yang akan saya bagikan kepada kalian di video ini. Jadi, kriteria pertama untuk memvalidasi level support dan resistance adalah adanya beberapa titik harga reject. Biarkan saya menunjukkan kepada kalian apa yang saya maksud. Jadi dalam chart ini, kita dapat melihat bahwa harga turun ke level ini 3 kali sebelum berbalik kembali, menunjukkan beberapa kali harga reject, sehingga kita dapat menarik garis support di sini. Dan kalian juga dapat melihat hal ini terjadi di atas, setiap kali harga naik ke level ini harga berhenti dan berbalik ke bawah. Kalian dapat melihat hal ini terjadi berkali-kali di 3 titik yang berbeda, sehingga kita dapat menarik garis resisten di sini. Sekarang kalian mungkin bertanya-tanya, bagaimana jika grafiknya terlihat seperti ini? Di mana masih belum ada beberapa harga reject. Jadi ini yang akan membawa kita ke aturan yang kedua. Harga harus bergerak menjauh secara drastis dari swing high atau swing low. Dalam chart ini kita dapat melihat bahwa belum ada beberapa reject yang terbentuk. Tetapi, kalian dapat melihat bahwa harga membentuk swing high dan kemudian harga turun secara drastis. Jadi, kita juga bisa menggambar garis resisten di sini. Dan cara ini juga berlaku sama untuk swing low. Di sini, kita dapat melihat bahwa belum ada beberapa titik reject yang terbentuk. Tapi kalian tetap bisa menggambar garis support di sini, karena harga turun, lalu kembali berbalik naik secara drastis. Jadi kriteria selanjutnya adalah, satu level bisa menjadi support dan resistance sekaligus. Biarkan saya menunjukkan kepada kalian apa yang saya maksud. Jadi di chart ini, kita bisa melihat bahwa harga membentuk level resistance di sini. Karena harga naik menyentuh satu titik, dan berbalik kembali ke bawah beberapa kali, ini menunjukkan area harga reject di bagian atas sini. Dan saat kita melihat ke kanan, kita dapat melihat bahwa harga menembus garis resisten dan membentuk beberapa harga reject lagi. Namun kali ini reject terjadi di bagian bawah. Jadi sekarang garis resisten sebelumnya sekarang ini sudah menjadi garis support. Ingat, jika level itu ada di atas maka itu adalah level resistance, dan jika berada di bawah maka itu adalah level support. Nah, kriteria selanjutnya adalah kriteria yang paling penting. Level SNR harus terdekat atau paling dekat dengan harga saat ini. Di sini saya memberi kalian contoh. Jadi di chart ini, kita dapat melihat dengan jelas level support dan resistance di sini. Nah, ini yang saya maksud paling dekat dengan harga sekarang. Kalian tidak perlu memilih zona yang terlalu jauh dari harga saat ini. Seperti contoh level ini dan yang ini.
Meskipun kedua garis ini memenuhi kriteria sebagai garis support dan resistance, mereka masih terlalu jauh dari harga. Oleh karena itu tidak ada gunanya menarik garis di area ini. Ingat, kita hanya akan menggambar garis yang benar-benar penting. Karena, terlalu banyak garis akan semakin terlihat membingungkan. Jadi, sekarang mari kita terapkan teknik ini secara real time. Ini adalah chart AUD/USD. Dan dimulai dari atas, kita bisa melihat area di sini, karena harga naik, menyentuh level ini dan kembali turun. Jadi ini cocok dengan kriteria pertama kita, yang mana harga perlu turun dari swing high secara drastis. Dan level ini juga yang paling dekat dengan harga sekarang. Kemudian, kita melihat level lain, karena harga turun ke level ini, dan berbalik ke atas. Jadi mari kita lihat kriteria mana yang telah dipenuhi oleh level ini. Pertama, harga bergerak naik secara drastis dari titik swing low. Kemudian, ada beberapa titik reject area ini, dan juga garis ini bisa menjadi support dan resistance pada saat yang bersamaan. Terakhir, level ini adalah level terbaru yang paling dekat. Sekarang, mari kita beralih ke chart lain. Jadi sekali lagi, mulai dari atas kita bisa melihat satu level ini di sini, di mana harga naik, berhenti, dan berbalik ke bawah. Jadi mari kita lihat kriteria mana yang telah terpenuhi pada level ini. Pertama, harga melakukan gerakan turun secara drastis dari titik swing high. Lalu, terdapat beberapa titik harga reject, seperti yang kalian lihat di sini. Dan juga, ini adalah level terdekat dari harga saat ini. Itulah sebabnya kita tidak menarik level di area sini, karena level ini terlalu jauh dari harga saat ini. Dan di sini kita juga bisa melihat level lain. Seperti yang kalian lihat harga turun, menyentuh level ini, dan berbalik ke atas. Sehingga membuat pergerakan drastis dari titik swing low. Dan terdapat beberapa titik harga reject. Ditambah, ini adalah level yang terdekat dari harga saat ini. Jadi, beginilah cara saya menggambar support dan resistance untuk pair ini. Sekarang, mari kita lanjutkan ke chart lain. Jadi ini adalah chart Euro AUD, dan saat kita melihat harga saat ini, kita bisa melihat sebuah level di sini. Mari kita lihat kriteria mana yang dipenuhi oleh level ini. Pertama, ada beberapa titik harga reject, karena seperti yang kalian lihat, harga mencoba menembus level ini, tetapi gagal berkali-kali. Selanjutnya, harga bergerak menjauh secara drastis dari titik swing high. Dan terakhir area tersebut adalah area yang paling dekat dengan harga saat ini. Sekarang, saat kita melihat ke tengah, kita juga bisa melihat level lain di bawah sini. Jadi mari kita lihat kriteria apa yang dimiliki oleh level ini. Pertama, kita bisa melihat beberapa kali harga reject pada titik ini. Selanjutnya, level ini bisa menjadi support dan resistance secara bersamaan. Seperti yang kita lihat di sini, ia bertindak sebagai resistance pada titik ini, sekaligus menjadi support di sini. Selanjutnya, level ini adalah yang paling dekat dengan harga saat ini, artinya level tersebut baru saja terbentuk. Jadi inilah alasan mengapa saya tidak menggambar level support di sini. Meskipun level ini sesuai dengan kriteria sebagai support, tapi level ini masih terlalu jauh dari harga saat ini. Oleh karena itu tidak ada gunanya menggambar area di situ. Jadi, beginilah cara saya menggambar garis support dan resistance untuk pair ini. Sekarang perhatikan, bahwa dengan hanya menggambar area yang benar-benar penting, dan mengabaikan yang tidak penting, itu membuat chart kalian tampak jauh lebih jelas. Dan jika kalian ingin penjelasan lebih mendalam tentang entry dan exit strategi yang bisa kalian gunakan dengan support dan resistance, teman-teman bisa cek video saya sebelumnya. Jadi itu dulu yang saya bagikan pada video kali ini, terima kasih banyak telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.